Hai, pada kesempatan kali ini kita akan melihat proses kegiatan pendampingan pada kelompok tani dalam menjalankan fungsi kelompok tani untuk memaksimalkan pemanfaatan UPO. Yuk simak videonya. Kegiatan ini merupakan penyuluhan di salah satu kelompok di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, tepatnya di kelompok tani Maju Terus. Kelompok ini juga menjadi kelompok yang berkesempatan mendapat fasilitas dari pemerintah berupa UPO. Materi penyuluhannya yaitu menjalankan fungsi kelompok tani dalam pengelolaan UPO. Petani sangat antusias. Kami berdiskusi, saling bertukar pengalaman, dan merencanakan bagaimana pengelolaan UPO yang baik. Saya memberikan contoh bagaimana menjalankan fungsi kelompok tani. Di sini dapat dicontohkan menjalankan fungsi tersebut melalui tabel berikut ini. Kegiatan tersebut merupakan membagi peran dan tugas, di mana ketika kelompok tani sudah menerapkan hal tersebut, maka kelompok tani telah menjalankan fungsi sebagai unit kerjasama. Membagi peran sangat berguna untuk kelancaran kepengurusan pengelolaan UPO, sehingga setiap anggota mempunyai kewajiban untuk berkontribusi mengelola. Kegiatan yang mencerminkan berjalannya fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar yaitu membuat jadwal pertemuan rutin. Pertemuan rutin ini lebih spesifik membahas tentang pengelolaan UPO. Penyusunan kegiatan seperti yang sudah ditampilkan dapat disesuaikan dengan kesepakatan para anggota dalam kelompok. Penyusunan jadwal tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Selanjutnya, agar semakin meningkatkan semangat dalam pengelolaan UPO, kelompok tani dapat membuat target produksi pupuk organik. Contohnya seperti berikut ini. Dalam membuat rencana produksi harus mempunyai pembukuan yang detail. Setiap kegiatan harus diinput dan diawasi secara seksama agar pelaksanaan produksi dapat berjalan dengan semestinya. Tujuan membuat penjadwalan dan rencana produksi tidak lain untuk meningkatkan partisipasi para anggota. Selain itu, dengan keberadaan rencana usaha tani, diharapkan mampu meningkatkan gairah para anggota untuk memproduksi pupuk organik sehingga keberadaan UPO ini bisa berkelanjutan dan berkembang ke skala yang lebih besar. Selanjutnya, kita akan mengintip bagaimana kelanjutan membuat pupuk organik. Pupuk organik yang telah kita buat harus dicek dan dibolak-balik agar dekomposisi yang berlangsung lebih merata. Pengecekan dilakukan setiap 2 minggu sekali. Selama masa pembuatan dilakukan 2 kali pengecekan. Berikut ini merupakan ciri-ciri pupuk organik yang telah jadi. Pupuk organik untuk tujuan pemasaran biasanya memerlukan proses yang panjang sampai benar-benar kering dan diayak sehingga menghasilkan tekstur sangat remah dengan butiran-butiran yang lebih halus seperti tanah. Pupuk organik baiknya digunakan saat persiapan media tanam. Pemberian pupuk organik yang berlebihan tidak membuat tanaman keracunan, sehingga jumlah pemberian pupuk organik dapat diberikan melebihi dosis pemberian pupuk anorganik. Pupuk organik dapat ditaburkan dan dibenamkan dalam tanah. Cara tersebut merupakan cara yang paling banyak dipakai di lahan pertanian. Selamat mencoba di rumah ya!